Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat, murah rezeki, serta penuh kebahagiaan. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan sekolah Donghua yang berjudul Martial Master. Bagi yang baru bergabung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe lah agar Mimin tambah semangat nih. Oke, gak usah lama-lama lagi, yuk kita lanjutkan kisahnya. Kamu sudah melihat resep yang Pinsau berikan sebelumnya, ucap Qin-chen saat melihat mereka terkejut. Lihat itu, pusing, Lui Shunrui hampir pingsan. Anda baru saja mengatakan bahwa leluhur akan merobos, lalu langsung memberikan resepnya. Anda pasti secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah pil terobosan. Siapa yang mau mendapatkannya? Apa yang akan Anda sempurnakan? Saudaraku, apakah Anda membantu orang lain untuk menerobos? Atau apakah Anda ingin leluhur yang bersendawa menikmati kebahagiaan manusia yang terakhir? Tanya Li Shunrui. Tuan Qin, pil yang Anda memberikan ini bukankah untuk dimakan leluhur? Seluruh tubuhnya bergetar. Li Shunrui berkata dengan gemetar. Omong kosong, jangan berikan kepada leluhur Liu Tai apa yang telah saya sempurnakan. Apakah itu menyenangkan? Setelah berbicara dalam hati, Qin-chen menatap mata Li Shunrui. Li Shunrui ini orang yang terbelakang. Merasa tertekan, Qin-chen mendatangi Liu Tai dalam beberapa langkah, menyerahkan pil itu langsung ke mulutnya dan berkata, "Ayo makanlah." Ding, ding, ding. Mendengar ucapan Qin-chen, leluhur Tai menunjukkan kengerian dan ragu-ragu menelannya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak tahu apa yang sedang disempurnakan Qin-chen sebelumnya, dan dia masih memiliki beberapa harapan. Sekarang dia tahu pil jenis apa ini. Dia sangat takut sehingga dia sangat takut. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia juga tahu bahwa pil Hui Guang adalah pil putus asa yang sama dengan pil darah badai. Setelah diambil, keadaan energi akan pulihkan, tetapi setelah beberapa saat akan mati. Obat terobosan macam apa ini? Ini jelas racun, gumam Liu Tai. Tidak apa-apa, dia sudah tidak dianggap hidup beberapa hari, dan dia tidak takut akan kematian. Kuncinya adalah obat ini. Selain efek Hui Guang pil, juga memiliki efek Qin Yin. Dia tidak bisa melihat Liu Shunrui beberapa saat, hanya mencium bau obatnya. Dia tidak dapat menahannya, dan jika dia terus minumnya, lalu konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika ada beberapa pelayan di dalam aula ini, itu akan lebih baik. Tapi sekarang di dalam gedung aula ini, Kuante adalah laki-laki atau sekelompok lelaki tua. Jika dia tidak dapat mengontrol obatnya, apapun jenisnya, maka membayangkannya saja Liu Tai hampir muntahkan empedunya. Tidak hanya leluhur itu yang ketakutan, tetapi Master Zhou dan yang lainnya juga menjadi pucat. Sebelumnya mereka masih bertanya-tanya mengapa Chen Shou merawat leluhur Liu Tai. Mengapa mereka harus membantunya? Sekarang setelah mendengar kengerian kegembiraan yang aneh ini, kaki Master Zhou sangat tautan sehingga hampir tidak bisa berdiri diam.
Bukankah itu yang ingin mereka menemani leluhur Liu Tai? Tidak. Hal semacam ini bahkan jika mereka dibunuh, mereka tidak dapat melakukannya. Jika kamu tidak mau makan, maka aku akan menyuapimu secara paksa, ucap Qin Chen mengengat alisnya dengan nada yang tidak senang. Ada apa dengan Liu Tai? Dialah yang ingin menerobos dan disembuhkan. Saya telah mengatakan sebelumnya dan harus diikuti instruksi saya. Ketika saatnya untuk perawatannya sebenarnya, mengapa kalian tidak bisa bekerja sama, malah berbuat seenaknya sendiri, kata Cindin dengan tangan gemetar. Wow, rantai baja misterius yang disiapkan sebelumnya dibawa ke dekat tangan leluhur Liu Tai dan segera diikat. Tuan Qin, apa yang kamu lakukan? Liu Tai menjadi kaget karena ketakutan dan berteriak. Tetapi karena dia sekarat, dia tidak bisa menahan dirinya. Dengan mulut terbuka, Qin Chen langsung memanfaatkan kesempatan itu, membalikkan pergelangan tangannya. Kemudian pil merah muda itu melesat masuk ke tenggorokan Liu Tai. Au! Pil merah muda itu ditelan tiba-tiba. Tuan Qin, tanya Liu Xuanrui bereaksi saat ini dan berteriak dan gugup. Jika bukan karena kepercayaan Qin Chen, dia bahkan curiga bahwa Qin Chen akan membunuh leluhur Liu Tai. Apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan barusan? Mata Qin Chen tenggelam dan berkata dengan dingin. Apa yang terjadi pada Liu Xuanrui dan Liu Tai? Mereka jelas setuju untuk mematuhi perintah mereka. Pada saat kritis mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Dan ada satu orang yang sekarat. Apakah mereka melakukan pembunuhan yang begitu kejam? Liu Xuanrui berburu-buru berkata, Tuan Qin, tentu kami tidak lupa. Tetapi Anda melihat leluhur Liu Tai yang diikat di sana dan secara paksa memberi makan pil berikutnya. Liu Xuanrui hampir menangis. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, tetapi cara Qin Chen membuat leluhur menerobos terlalu aneh. Saya tidak pernah memberikannya, tetapi cara ini, pil itu masuk ke perut leluhur, dan napas yang panas langsung memenuhi dantian Liu Tai. Dengan raungan mata Liu Tai menjadi merah dan dengan sekali klik dia segera melepaskan kekuatan Raja Wu yang menakutkan. Paksaan ini begitu kuat sehingga Liu Xuanrui dan yang lainnya tidak tahan dan mereka ketakutan lalu mundur. Tampaknya efek pil Huang Guiyang telah muncul. Kalian segera hajar Liu Tai dan pukul dia dengan kejam, perintah Qin Chen dengan matanya yang cerah. Menghajar dia? Menderita. Kaki Master Zhou menjadi lemah dan mereka hampir menangis. Apa semua bantuan yang dikatakan Cao Shen sebelumnya? Menghajar Master Liu Tai? Meskipun leluhur Liu Tai membengkak setelah minum pil Hui Guang, dia jelas memulihkan banyak basis kultivasi. Tetapi mereka juga sekelompok ahli seni bela diri setengah langkah. Dan sekarang pihak lain diikat dan dipukuli dengan tiba-tiba. Apa yang harus saya lakukan jika nanti leluhur mati? Mengapa belum melakukannya? Jangan khawatir. Liu Tai sudah terjebak dalam kematian. Rantai baja misterius itu sangat kuat. Bahkan Raja Bela Diri tingkat ke-7 di masa jaya tidak dapat dengan mudah membebaskan diri. Bahkan jika orang ini kembali pulih kekuatannya dan paling banyak hanya 80% dari tingkat sebelumnya, pada dasarnya tidak mungkin untuk membebaskan diri. Jangan khawatir tentang penolakannya.
Tidak apa-apa bagi Qin Chen untuk tidak mengatakannya, tetapi Master Zhou dan yang lain bahkan lebih terdiam. Mereka takut Liu Tai tidak akan melawan. Tetapi leluhur Liu Tai yang jelas-jelas sekeras sebelumnya, sekarang bahkan jika dia kembali pulih, dia hanya dapat bertahan sebatang dupa. Itu juga sudah luar biasa. Bagaimana jika mereka memukul Liu Tai hampir mati? Liu Xuanrui mungkin harus membunuh mereka. Bukankah dia melihat Liu Xuanrui sekarang? Dia sudah marah dan matanya menjadi hijau. Kenapa kalian bahkan tidak mendengarkan perintah Bin Shao ini? Dan yang mulia, menurut Anda, ekspresi apa yang akan dilakukan tuan muda ini untuk menyakiti leluhur Liu Tai? Jika Anda tidak percaya Bin Shao ini, apa yang Anda janjikan sebelumnya? Hui Guangdan, makan. Jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda bisa melakukannya. Tapi tunggu saja di sini sampai leluhur Liu Tai bersendawa perlahan. Ucap Qin Chen dengan wajah yang tenggelam dan dengan marahnya. Ya, melihat kemarahan Qin Chen, Master Zhou dan yang lainnya juga gemetar. Meskipun mereka tidak mau, mereka menggetar gigi dan bergegas maju. Perintah Qin Chen secara alami tidak bisa ditolak. Boom, boom, boom. Dengan pukulan detengan, dalam sekejap Liu Tai menjadi gila. Persetan. Meskipun Liu Tai diikat di sana, matanya tidak buta dan telinganya tidak tuli mendengar kata-kata Qin Chen dan merasakan serangan yang padat. Seluruh orang-orangnya menjadi gila. Dia juga mengatakan bahwa anak ini bukan mata-mata. Langkah ini yang membantunya meroh jelas untuk mengalahkannya. Nah, apakah kamu akan membunuh orang tua ini? Dengan raungan, Liu Tai hendak melepaskan diri dari rantai itu. Namun setelah meminum pil Hui Guang, meskipun dia memiliki beberapa basis kultivasi, dia masih terlalu lemah. Dan ditambah dengan ikatan rantai baja misterius yang terlalu kuat, untuk sementara dia tidak dapat melepaskan diri. Ditambah dengan efek obat dari Qin Yin He Huan di pil Hui Guang, saya hanya merasa seluruh tubuh panas dan marah, darah mendidih mengalir ke seluruh dahinya. Hei, Liu Tai, Bin Shao ini memberimu terobosan. Anda tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi Anda berani memanggil saya anak kecil. Bin Shao telah menyegel titik akupunktur bodoh Anda terlebih dahulu. Mengangkat alisnya, sosok Qin Chen bergetar dan dia mendatangi Liu Tai dalam sekejap. Mengarahkan tangan kanannya dan bang! Meninju pada dada Liu Tai. Liu Tai baru saja merasakan bahwa kekuatan yang kuat dari kekuatan sejati mengalir ke tubuhnya. Dan kemudian dia ingin berbicara, tapi dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Kalian, aksinya terlalu ringan dan posisinya salah. Segera setelah itu ada suara tidak puas lainnya dari Qin Chen. Dia mengangkat tangannya, berderak dan membanting pipi Liu Tai dengan kuat. Meskipun basis kultivasi Qin Chen tidak tinggi, seberapa kuatkah Dewa Bintang 9 Kaisar? Di bawah hembusan angin yang gila, kekuatan Liu Tai menguat lagi dan wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan bengkak seperti dua buah roti yang matang. Liu Tai marah. Liu Tai buru-buru menyerang jantungnya, memuntahkan darah di tempat dan liar. Sebelumnya meskipun dia skeptis, secara tidak sadar dia masih merasa bahwa Qin Chen mungkin membantunya merobos. Tapi sekarang dia sepenuhnya mengerti bahwa Qin Chen sama sekali tidak membantunya merobos, tapi jelas ingin membunuhnya.
Kalau tidak, bagaimana mungkin ada alasan untuk menghinanya secara langsung? Wow, dia berjuang mati-matian dengan tatapan marah dan ingin mengingatkan Liu Xuanrui untuk memenggal kepala Qin. Namun dia blokir oleh titik Agudor dan tubuhnya terikat. Tidak peduli berapa banyak dia membuka mulutnya, dia tidak bisa mengucapkan sebuah kata pun. Darahnya menyerang jantungnya dan mulut darahnya akan pecah. Di sisi lain, Master Zhou Qingfen dan yang lainnya juga terlihat bodoh. Saya melihat bahwa taktik Qin sangat keras sehingga dia tidak mengatakan apa-apa tentang seorang yang dengan sengaja melompat-lompat dengan kakinya. Liu Tai rapuh dan dipukuli dengan liar. Liu Tai yang mendapatkan kembali banyak energi karena mengambil sekarat lagi dan kembali sekarat. Tuan Qin, jika Anda melanjutkan pertarungan ini, leluhur pasti akan terbunuh. Kapan ini akan berakhir? Tanya Liu Xuanrui, juga melihat ada yang tidak beres dan buru-buru berbicara. Kapan berakhir? Tentu saja sampai kehabisan nafas. Qin berseru tanpa ragu-ragu. Dipukul sampai mati? Liu Xuanrui langsung tercengang. Kamu. Mata Liu Tai membelalak dan api berkobar lagi di tubuhnya dan pikirannya tiba-tiba memenuhi seluruh otaknya. Meskipun dia sekarat dan akan menjadi tua, dia masih punya waktu 10 hari sampai setengah bulan untuk bertahan hidup. Liu Tai bergumam. Saya pikir Qin dengan baik hati membantunya dan memberikannya untuk menerobos, memberikan sasa terakhir dan berjuang untuk itu. Tanpa diduga, perlakuannya salah dan pembunuhan itu benar, sehingga semua orang diminta untuk memukulinya sampai mati. Nenek moyang yang bermartabat dari keluarga Liu ini, orang yang paling berkuasa di dinasti Dawei, tidak takut mati. Tetapi jika mati di sini dalam penghinaan seperti ini, dia akan mungkin dipermalukan selama ribuan tahun, dan itu tidak akan bisa pulih. Nah, aku akan membunuhmu, teriak Liu Tai dalam hatinya. Liu Tai dengan kasar mendesak esensi sejati di tubuhnya dan dengan panik memukul rantai baja misterius yang mengikatnya. Tidak takut mati, tapi sebelum dia meninggal, bagaimana dia bisa membunuh penjahat berbahaya dari dinasti yang bergengsi dan membunuhnya? Jika tidak, Liu Xuanrui akan terus ditipu dan seluruh dinasti Dawei mungkin akan dihancurkan di tangan putra ini. Boom, boom, boom. Inti dari tubuh Liu Tai meletus dengan panik seperti tong obat yang penuh dengan bubuk mesium yang langsung tersulut terus mengenai rantai baja misterius itu. Ada kengerian. Rantai baja misterius itu mengeluarkan suara bengkok seperti asam. Hei, seperti yang cukup energik. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak makan? Jangan ragu untuk menggunakan energi Anda untuk membunuh sepotong sampah ini. Apakah Anda ingin merebus rajamu? Berpikir terlalu tinggi. Suara ketidakpuasan datang dari mulut Qin. Wajah Liu Tai bergetar dan esensi sejati sangat marah. Esensi sejati tertinggi berkumpul di tubuhnya, seolah-olah itu benar-benar tersulut dalam sekejap. Dan kemudian, boom! Raungan yang mengejutkan mengguncang aula bagian dalam, dan seluruh aula bagian dalam bergetar hebat. Esensi sejati dari Liu Tai melonjak dan langsung mengalir ke seluruh sudut tubuhnya, dan titik akupuntur bisu yang telah disegel juga langsung terbuka. Boom! Rantai baja misterius yang diikat ke tubuhnya langsung terkoyak dan rantai itu pecah dengan tembok yang mematikan, menakutkan kemana-mana.
Letusan itu mengujang Master Zulkifli dan lainnya menjadi pucat, mundur dengan panik dan darah meluap dari sudut mulut mereka. Nah, kamu ingin membunuhku? Meskipun lelaki ini hanya dapat hidup dalam beberapa hari, tetapi saya harus membunuhmu sebelum aku mati. Dengan rawan keras Liu Tai meledak dengan niat membunuh, dampak yang menakutkan, dan langsung membombardir Vincent. Tidak baik, ucap Zulkifli dan yang lainnya terkejut. Dengan basis kultivasi Wuwang setengah langkah mereka di bawah mountain Liu Tai, mereka terkejut dan mundur lagi dan lagi, kemudian muntahkan darah dari dalam mulutnya. Sekarang Liu Tai telah meledak sepenuhnya. Qin Chen tidak lebih dari Wuzun martial tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa menahan serangan sangat kuat dari Liu Tai? Dia melihat wajah Qin Chen tenang, dan dalam sekejap satu set baju besi yang hitam rusak tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada baju besi hitam yang rusak itu mengalir cahaya yang tidak terhitung jumlahnya, berubah menjadi cahaya dan bayangan berkabut menyelimuti Qin Chen. Saat berikutnya, duar, energi mengerikan yang diledakkan Liu Tai semuanya membombardir cahaya dan bayangan armor Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen seperti bola meriam keluar dari ruangan, menabrak dinding aula bagian dalam yang sangat jauh. Seluruh orang tidak terluka. Apa? Liu Tai kaget. Baju besi apa ini? Serangan kuatnya sangat menakutkan, dan di bawah serangan penuhnya, bahkan Raja bela diri setengah langkah pasti akan hancur berkeping-keping. Namun Qin Chen ini benar-benar tidak terluka, sepenuhnya menumbangkan imajinasi Liu Tai. Tapi setelah keterkejutan itu, ada lagi kemarahan dan niat membunuh yang mengerikan. Anak baik, beranikah kamu mengatakan bahwa kamu bukan mata-mata? Armor semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh pasukan biasa di tempat saya dari 100 dinasti. Anda berencana untuk masuk ke keluarga kekaisaran dari dinasti perkasa saya. Apa niat Anda? Jika saya tidak membunuhmu hari ini, orang tua ini tidak akan mati. Dengan raungan yang kuat, Liu Tai yang waktunya singkat dia akan jatuh kapan saja, dan dia bergegas menuju Qin Chen. Lihat dirimu Pak Tua Liu Tai. Tolong lihat dulu tubuhmu, ucap Qin Chen yang jatuh dari dinding. Dia masih terkejut. Meskipun dia ditahan oleh baju besi alien ini, namun organ dalamnya seperti terbalik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tubuh? Liu Tai terkejut dan segera merasakan tubuhnya. Begitu dia melihatnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Ini bagaimana mungkin? Liu Tai melihat aura dalam tubuhnya melonjak penuh vitalitas dan kekuatan tirani vertikal dan horizontal, dan masih ada sedikit penampilan sekarat. Dan vitalitas penuh semacam ini tidak dapat dilahirkan dari Wui Guangpil. Yang lebih mengejutkannya adalah kemarahannya. Di lautan kemarahan, esensi sejati melonjak dan berubah menjadi lautan luas, berkali-kali lebih kuat dari saat dia 20 tahun yang lalu. Dan ada rasa keagungan yang dalam dan tak berujung. Aku telah menembus tahap menamat daging. Dengan mulut terbuka lebar, mata Liu Tai hampir meledak, dan dia langsung terpana. Setelah prajurit melangkah ke alam Raja Wu, ada dunia di peringkat pertama, dan dia akan menjadi puncak di dinasti Dawei. Begitu Anda memasuki tahap tengah, tahap ke-7, Anda akan bisa menjadi penguasa di negeri 100 dinasti. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, nenek moyang Wuwang dari setiap dinasti di tanah ratusan dinasti telah mencoba yang terbaik untuk menembus ranah jangka menengah.
Walaupun mereka berhasil, tetapi hanya sedikit. Saat itu karena hal inilah dia menjadi gila dan bahkan jatuh sampai sekarang. Dalam keadaan kesurupan, Liu Teh dalam keadaan semangat dia tercengang untuk sementara waktu. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mungkinkah yang dikatakan bahwa metode Qinchen ini barusan merupakan metode yang tampak aneh, tetapi itu benar-benar berhasil untuknya. Tidak hanya Liu Teh yang terkejut, tetapi Liu Xuanrui dan yang lainnya juga tercengang dan hampir gila. Ada apa? Apakah leluhur Teh benar-benar menerobos? Pada saat ini Liu Teh memiliki aura yang kuat dan vitalis yang melonjak. Jelas bahwa itu adalah terobosan di tahap tengah Martial King. Vitalisnya dipulihkan dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ramuan pil Hui Guang. Namun jelas bahwa leluhur Teh sedang sekarat dan akan jatuh. Mengapa dia sekarang benar-benar menerobos setelah meminum pil Hui Guang dan Qi Yin Hiusan? Mungkinkah kombinasi pil Hui Guang dan Qi Yin Yuan benar-benar memiliki efek terobosan obat seperti pil? Semua orang bingung. Pikiran mereka hampir hancur dan mereka tidak bisa memikirkan alasannya. Tuan Qin, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Liu Teh pulih dan dari keterkejutannya. Dia buru-buru menatap Qinchen dan bertanya dengan kaget. Mengapa? Apakah Anda tidak ingin membunuhku? Ucap Qinchen dengan dingin. Saya. Oh, Liu Teh tersumpahit, wajah merah. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Qin, ada banyak orang dewasa. Dia hanya cemas dan mengalihkan omongannya karena merasa malu. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah mampir ke channel Mimin. Yang belum subrek silakan subrek. Bagi yang sudah subrek, Mimin doakan lancar terus rezekinya. See you, wassalam.